Episode 2561. Musuh terakhir, penguasa alam Xuanming. Oke, ayo turun dulu. Dunia hantu pada dasarnya sudah berakhir, tapi di sisa waktu, pasti ada banyak hal yang harus disibukkan. Di dunia langit, Yun Yun dan Mu Yingying saling memandang, lalu mereka cemberut dan berkata, jelas kemarahan di hati mereka telah hilang. Baru saja, keadaan hampir mati Xiaoyan benar-benar membuat kedua gadis itu menjadi liar dan hampir membuat kesalahan besar. Namun, Xiaoyan tidak berdaya. Bagaimanapun, paksaan dari teknik terlarang cahaya terlalu aneh. Kecelakaan yang tidak diketahui terjadi. Oke, mendengar ini, Xiaoyan menyeringai dan berkata dengan lambaian telapak tangannya, kuali Dewa Api menghilang seketika, dan sumber jiwa Dewa Jahat bermata tujuh juga dimasukkan ke dalam sakunya, menunggu akhir dari masalah ini untuk digunakan untuk hal lain, tujuan. Namun, kekuatan jiwa yang agung seperti itu mungkin cukup untuk membuat Xiaoyan melangkah lebih jauh di alam kenaikan abadi. Meski mustahil untuk mendambakan jiwa legendaris dewa tertinggi, namun itu adalah salah satu hasil panen baik dari perjalanan ini. Tubuhnya bergetar, seketika memurnikan dan melenyapkan dunia langit, dan dalam beberapa tarikan napas, ketiga sosok itu sampai ke altar markas Li Hunyu di bawah. Apa yang terjadi? Tepat setelah kembali ke altar, Xiaoyan bertanya-tanya ketika dia melihat ekspresi serius Du Qifei, dan bahkan beberapa lelaki tua di depannya yang terikat oleh kekuatan senjata jahat. Begitu dia mengangkat kepalanya, cahaya jahat yang mengerikan di lautan iblis di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda memudar, yang membuat ekspresi Xiaoyan sedikit bergerak. Perang sepertinya belum berakhir, apakah Dewa Jahat bermata tujuh benar-benar telah jatuh? Akankah ada jejak sumber tenaga yang lolos? Yun Qi muncul, dan Yin Ya dengan ringan membuka. Namun, saat mendekati Xiaoyan, apa yang disebut nafas masa lalu dan masa kini di tubuhnya sebenarnya tidak bereaksi sama sekali. Tampaknya kekuatan semacam itu, fluktuasi semacam itu, hanya akan muncul secara diam-diam pada waktu-waktu tertentu. Dewa Jahat bermata tujuh memang dipenggal olehku, tanpa kehilangan sedikit pun kekuatan, baik tubuh maupun jiwa dihancurkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, hal semacam ini tentu saja tidak akan kendur. Tetapi, saat kata-kata percaya diri Xiaoyan jatuh, suasana di atas altar menjadi sangat terkejut, dengan keraguan di seluruh wajahnya. Di mana Raja Petir? Setelah terdiam beberapa saat, Yun Yun diam-diam bertanya, sepertinya yang maha kuasa ini telah menghilang sekarang. Guru mencurigai ada kekuatan lain di lautan sihir, jadi dia memasuki lautan sihir sendirian untuk menjelajah, dan sepertinya ada aura aneh di sana. Duo Qifei pertama kali melihat ke arah Yun Yun, lalu menoleh untuk melihat energi iblis mengerikan yang berjatuhan di lautan iblis yang tebal, dan sepertinya memahami sesuatu. Pergi ke laut ajaib. Hati Xiaoyan bergetar, dan sedikit keheranan muncul. Begitu kata-kata itu keluar, kedua wanita itu, Du Qifei, Yun Qi dan lainnya, terbang bersama menuju lautan sihir. Jika kejatuhan Dewa Jahat bermata tujuh tidak menyebabkan perubahan apapun pada pasukan di lautan iblis, itu hanya akan menunjukkan satu masalah. Saya khawatir ada keberadaan yang lebih merepotkan. Kumpulkan pasukan dalam jumlah besar, jaga tepi formasi, dan bersiaplah untuk mendukung lautan ajaib kapan saja. Pada saat ini, Yuan Yan hanya bisa memprovokasi sinar itu untuk sementara dan memerintahkan. Ledakan. Di lautan sihir yang gelap, monster-monster di langit meraung, nafas jahat dan kekuatan suram tanpa nama, sehingga makhluk apapun yang dengan gegabah masuk ke sini akan hilang. Apakah mereka semua mati? Keturunan klan Xiao memang kuat. Oh, apakah seseorang datang secepat ini? Kalau begitu aku akan bermain denganmu dulu, lagi pula masih ada sedikit waktu tersisa. Di kedalaman lautan ajaib yang tak berujung dan dalam, sepertinya ada tawa samar yang meremehkan segalanya. Laut ajaib ini, apa yang terjadi? Raja Petir melangkah ke dalamnya, meskipun dia dikelilingi oleh petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, dia masih merasakan aura yang sangat menindas, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkannya di kedalaman lautan sihir. Tuan Petir, aku sudah lama menunggumu. Di lautan sihir yang kental, arus lautan sihir berputar, dan seorang pria berjubah abu-abu keluar darinya. Siapa kamu? Mata Lord Lei tajam, tapi dia tidak bisa menembus tubuh Lei atau melihat kekuatannya yang sebenarnya. Namun, dengan kemunculannya, lautan sihir yang gelisah langsung menjadi tenang, dan keagungan tak kasat mata yang menyelimuti seluruh lautan sihir menyebar. Mendengus. Pada saat yang sama, lautan ajaib berguling, dan sosok dengan tampilan aneh perlahan keluar darinya. Ini, Mu Feng dari wilayah api tak berujung. Jurang hantu. Penguasa tungku yang tidak dapat kembali. Nama-nama yang familiar terus keluar dari mulut Lei Su. Orang-orang di depan mereka tidak memiliki kehidupan di mata mereka, seperti mayat berjalan yang dikendalikan oleh orang lain. Merobek, hampir lusinan orang, galak dan ganas, semuanya menatap ke arah guru petir dengan tatapan serakah saat ini, mata yang suram dan penuh kebencian, seolah-olah mereka ingin membagi guru guntur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menggigit dan melahap mereka sedikit demi sedikit kecil. Apakah kamu tidak mencariku sepanjang waktu? Lautan sihir menderu, dan bahkan kehampaan sedikit bergetar. Pria berjubah abu-abu melangkah keluar dengan senyuman suram dan aneh di wajahnya yang lembut. Siapa kamu? Nafasmu, persis sama dengan orang yang berkompetisi denganku untuk payung hantu mesin 1000. Di pupil abu-abu Master Petir, cahaya guntur yang tak terlihat mulai berkumpul. Namaku Xuanming. Pria berjubah abu-abu melihat ekspresi Lei Lord yang berubah, matanya sedikit menyipit, dan dia tampak sangat menikmatinya. Xuanming. Lei Zu melihat sosok ini, dan warna dingin tidak bisa tidak muncul di mata guntur abu-abu tua. Mungkin kamu tidak tahu namaku, tapi aku punya nama lain. Menurutku kamu pasti sudah familiar dengannya, pusat dunia hantu, penguasa dunia. Lei Lord,
Aku sudah lama mengagumi nama itu. Ada sedikit tawa di wajah Xuan Ming, dan bahkan ada sentuhan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Itu benar-benar kamu. Saat Xuan Ming mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya, penampilan Lei Zhu sangat membosankan. Aku akan menjadi penguasa dunia baru, Tuan Lei. Maukah kamu menjadi istriku? Segera, wajah Xuan Ming bergerak sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum. Sekarang rencananya akan berhasil, tampaknya seorang jenius seperti dia, seluruh dunia dakian, sebanding dengan keberadaan Raja Petir Yao. Hahaha, kamu tidak pantas. Meskipun saya tidak tahu apa yang direncanakan Xuan Ming, siapakah Lei Master? Mengesampingkan masalah klan Xiao untuk saat ini, bahkan dengan kekuatan di puncak peringkat reinkarnasi ke-6 di distrik Xuanming, dia juga mencoba menyerap dirinya sendiri. Konyol, konyol. Naksirku adalah pahlawan yang tidak duniawi, setidaknya seseorang seperti Xiao Tianming yang berdiri di puncak dunia, keberadaan seperti Xuanming, di mata Lei Zhu, seperti semut, bahkan tidak layak untuk sepatunya. Jangan bersulang, makanlah minuman yang enak. Perlakukan dia dengan baik untukku. Raungan itu jatuh, dan tubuh Xuan Ming tersembunyi di lautan sihir, tetapi sosok-sosok yang berada di bawah kendali, dengan kekuatan jahat berguling-guling, ternyata sedikit dikelilingi oleh Raja Petir. Kekuatan lusinan orang sebenarnya telah mencapai tingkat yang langka, menyebar dari reinkarnasi tingkat kedua hingga keempat. Ledakan, satu demi satu, suara gemuruh yang menggemparkan langit bergema di seluruh langit dan bumi, tetapi situasi Raja Petir tampak sangat memalukan. Tampaknya kekuatan petir tertingginya, menyerang mayat-mayat yang berjalan itu, seperti memukul batu dengan telur, tanpa gengsi sedikitpun. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.